Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Saya menyapa dari mimbar ini untuk seluruh jemaat yang berada di rumah dengan keluarga untuk mengikuti ibadah secara live streaming pagi ini. Doa kami kiranya seluruh sidang jemaat diberkati Tuhan, sehat, semangat, dan tetap terus berharap kepada Tuhan. Shalom. Lambaikan tangan saudara, shalom. Halo, ya puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa sekalian yang dimanapun saudara berada, mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Dan saya akan mengantarkan kita dalam ibadah untuk membacakan kebenaran firman Tuhan dahulu sebagai pembukaan. Saya ambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi, Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bunyi firman Tuhan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sungguh saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dialah gunung batu kita, dialah keselamatan kita, kota benteng kita, kita tidak akan goyah. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa untuk membuka ibadah pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan terus masih mengizinkan kami bersekutu, beribadah pagi ini. Sekalipun kami beribadah secara live streaming dan tidak berjumpa dengan jemaat seperti biasa, namun tidak mengurangi kehadiran-Mu Tuhan di dalam setiap keluarga kami. Kami merasakan bahwa Engkau hadir dalam ibadah ini dan Engkau akan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini, seluruh para penata layanan yang terlibat di dalam ibadah ini, Tuhan memberkati dan Tuhan memakainya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau menolong setiap jemaat-Mu, sehingga sampai akhir ibadah kami terus mempermuliakan dan meninggikan nama Yesus. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Bapa dan kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari pada saat pagi yang indah ini kita akan datang pada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang ada saat ini Tuhan, biarlah kami boleh terus mengandalkan Engkau saja. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan sembah Dia, kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah
kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah segala sembah kami, biarlah segala pujian kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu Bapa. Bawa kami untuk masuk melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat serta syukur Kau selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan, demikianlah jiwa kami yang rindu untuk diisi dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Biarlah hati kita boleh menjadi bejana yang siap dibentuk, seperti rusa rindu sungai-Mu. Inilah hati kami Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu. Seperti rusa jiwaku rindu Engkau.
hidup. Seperti rusa rindu Sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Biarlah seperti pujian kami Tuhan, bahwa seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, merindukan air-Mu, dan biarlah demikianlah hidup kami, bahwa jiwa kami haus akan Engkau. Dengan berbagai hal yang kami alami dalam hidup ini, biarlah membuat kami merindukan Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk belas kasihan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh ada oleh karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, menjamah hati kami, pikiran kami, supaya kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, mendengar firman Tuhan walaupun secara live. Tapi kita bersyukur karena di luar sana masih banyak juga yang tidak bisa menikmati ibadah sama seperti kita. Karena mereka tidak memiliki media sosial seperti yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya berharap kita akan fokus dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang 27, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan buat kita semua dan mari kita akan menyimak bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang
juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus meneparkan kapal ini di salah satu pulau." Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema bagi kita adalah ketika harapan mulai sirna. Ya, ketika harapan mulai sirna. Kita semua Bapak Saudara memiliki harapan dalam kehidupan kita. Kita berjuang, kita berusaha, tetapi kadangkala harapan kita seakan-akan tidak ada artinya. Seakan-akan sudah mulai sirna. Karena kemudian kita juga kehabisan tenaga, kita capek. Dan menjadi pertanyaannya bagi kita saudara, apa yang kita lakukan ketika harapan udah mulai sirna? Sama seperti yang kita alami saat ini saudara, dunia mengalami ketakutan. Indonesia mengalami ketakutan. Kota Palembang mengalami ketakutan. Gereja Tuhan mengalami ketakutan. Dan sudah berjuang lebih keras, berusaha. Negara kita berjuang bagaimana caranya untuk menangani virus corona. Kita melihat angka kematian semakin bertambah. Seakan-akan harapan kita, usaha kita mulai sirna. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, Paulus beserta dengan orang-orang yang bersama dengan dia di kapal, Paulus ini pergi berlayar ke Roma, Saudara. Dan Paulus pergi ke Roma bukan untuk jalan-jalan. Ya, bukan seperti yang dilakukan Bapak Saudara sebelum virus corona, mengambil cuti, pergi ke luar negeri, pergi ke Singapura, Malaysia, mungkin ke Bali juga, menikmati jalan-jalan. Tetapi Paulus pergi ke Roma saudara bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk menikmati keindahan, bukan. Tetapi dia pergi ke Roma karena dia statusnya sebagai tahanan. Maka dia harus dikirim ke Roma saudara untuk menghadap penguasa di sana. Namun di tengah-tengah perjalanan saudara ada sesuatu yang terjadi. Ini suatu hal yang tidak masuk akal saudara. Dia adalah seorang tahanan tetapi dia mengalami juga suatu hal yang tidak mengenakan saudara. Mungkin kalau kita bisa berkata begini saudara, gini amat ya kehidupanku. Aku sudah melakukan kebaikan, melayani Tuhan. Aku ditangkap, naik kapal, diombang-ambingkan oleh gelombang. Begini amat dia melayani Tuhan. Tetapi Paulus tidak mengeluh. Seakan memang harapan mulai sirna saudara. Seakan tidak ada bantuan, tidak ada harapan. Tetapi di tengah-tengah itu saudara, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan apa yang harus kita lakukan saat ini ketika kita menghadapi situasi keadaan yang sekarang ini. Mari kita melihat oleh saudara. Di ayat yang mulai 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Yang pertama saudara, ketika harapan mulai sirna, Bapak saudara,
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, bahwa yang harus kita lakukan ketika harapan mulai sirna, ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ketika sekeliling kita tidak mengenakan saudara, ketika semua orang mengalami ketakutan, bahkan kita sendiri, ketika semua tujuan ke depan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apa yang harus kita lakukan saudara sesuai dengan firman Tuhan berkata bahwa kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita saudara. Ketika keadaan tidak mengenakan, ketika sekeliling tidak sesuai yang kita harapkan, kadang kala kita tidak fokus lagi untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi sering kali kita membuka telinga kita dengan kebisingan dunia. Sering kali kita membuka telinga kita dengan hal-hal yang menakutkan kita. Sering kali kita membuka telinga kita dengan gosip-gosip di luar sana. Sering kali kita membuka telinga kita dengan berita-berita di luar sana. Tetapi jarang dari kita saudara mengambil waktu untuk mau berdiam diri, mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka Paulus mengambil satu langkah saudara, bahwa dia harus mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, ketika kita menghadapi ketakutan dengan virus corona ini, sudahkah kita mau mendengar suara Tuhan? Atau lebih banyak kita waktu untuk mendengar berita, mendengar ketakutan dunia. Tetapi mari kita mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar di sini saudara bukannya sekedar mendengar, tetapi ada dua perbedaan di sini saudara. Saya menulis saudara, mendengar dan mendengarkan. Mendengar memiliki arti yang berbeda saudara. Mendengar artinya dapat menangkap suara. Atau lebih jelasnya itu kita tidak tuli, kita bisa mendengar apa aja. Tetapi di sini saudara, mendengarkan berarti mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dan mengindahkan. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi di sini saudara mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mengindahkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukannya sekedar kita mendengar berita, bukannya sekedar kita mendengar bunyi-bunyian, bukannya kita mendengar suara saudara, tetapi mari kita mendengarkan dengan baik. Mari kita memperhatikan dengan baik apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah bisa mendengarkan dengan baik kalau kita tidak bisa berdiam diri dengan tenang, menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita tidak bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya Bapak Saudara, ketika kita mau mendengar suara Tuhan, kita belajar untuk fokus. Belajar untuk fokus pada suara Tuhan. Beda tipis saudara antara suara Tuhan, suara setan, dan suara hati kita sendiri. Ya, beda tipis. Oleh karenanya kita perlu fokus untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah kebisingan dunia ini, di tengah-tengah ketakutan, perlunya fokus yang jelas untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kita melihat di berita saudara, ada banyak suara-suara yang kita dengar, ada banyak berita yang kita dengar, ada banyak hal-hal yang menakutkan kita dengar. Oleh karenanya, mari kita fokus untuk mendengar suara Tuhan. Hal-hal yang membuat kita tidak fokus pada suara Tuhan saudara, dengan keinginan duniawi, kadang-kala menyamarkan bahkan melenyapkan suara Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya kita perlu fokus untuk mendengar suara Tuhan. Kadang-kala juga kita terlena pada kenyamanan hidup dan tidak mengindahkan suara Tuhan. Kadang-kala kita menghabiskan waktu untuk main gadget. Kadang-kala kita menghabiskan waktu karena udah libur, karena sudah di rumah, tidak banyak kegiatan, harusnya membuat kita lebih fokus untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi kadang-kala saudara, karena kita terlalu nyaman, karena kita tidak
bangun pagi untuk bekerja, karena kita harus bekerja di rumah saudara. Kadang-kala kita menghabiskan waktu di tempat tidur tanpa mau fokus untuk mendengar suara Tuhan. Kadang-kala kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk main gadget, saudara, melihat berita. Dan ketika angka kematian meningkat dan kita semua akan panik, mengalami ketakutan, saudara, seakan-akan udah mau akhir. Oleh karenanya kita perlu fokus, saudara. Mendengar suara Tuhan, saudara. Poin kedua adalah datang dengan hati yang terbuka. Ketika Tuhan berbicara, saudara, Dia tidak sekedar bersuara, tetapi Dia hendak memberikan tuntunan ilahinya kepada kita. Oleh karenanya, bahwa saudara, untuk mendengar suara Tuhan, kita datang dengan hati yang terbuka. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan tidak pernah iseng, bahwa saudara. Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan, apa yang dibuatkan, pasti terjadi, saudara. Oleh karenanya, saudara, saya mau juga menghimbau kepada kita, segala sesuatu yang kamu dengar, segala sesuatu yang kamu lihat, filterlah dengan segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Tidak semua yang kamu dengar, tidak semua yang kamu lihat, kamu tangkap, tetapi filterlah dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kita fokus dengan Tuhan, kita fokus dengan firman Tuhan. Filter segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, pasti akan terjadi. Karena Tuhan tidak pernah bercanda, saudara. Kalau Dia berkata kamu selamat, totok enggak. Dan Dia berkata, kamu lupa ya, aku bercanda. Enggak. Dia serius kepada kita, saudara. Dia tidak hanya sekedar iseng ketika Dia berbicara kepada kita. Apa yang Dia perintahkan pasti terjadi. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan, kita harus belajar untuk fokus kepadanya. Kita harus belajar datang dengan hati yang terbuka. Jangan main-main. Jangan hanya asal-asalan. Asal buka Alkitab, baca, selesai. Enggak. Perlu berdiam diri. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Saudara, ketika harapan mulai sirna, hidupi janji Tuhan. Dikatakan, Bapak Saudara, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini adalah janji Tuhan, saudara. Ketika Dia berfirman kepada Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan semua orang bersama-sama dengan engkau di kapal ini tidak akan binasa. Inilah janji Tuhan, saudara. Sehebat apapun gelombang mereka alami, bahkan mereka membuang semua isi kapal mereka, saudara, tetapi firman Tuhan berkata, engkau harus menghadap Kaisar, Paulus, dan semua orang bersama-sama dengan engkau pasti akan selamat, kecuali kapal ini akan hancur. Inilah janji Tuhan, saudara. Maka saya juga mau katakan kepada kita hari ini, saudara, sehebat apapun ketakutan dunia, sehebat apapun virus corona saat ini, kita tahu bahwa hidup mati kita ada di dalam tangan kasih Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kau akan selamat, pasti engkau akan selamat sehebat apapun yang terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mati, kita tidak akan mati. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, saudara. Jangan takut. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 20, saudara, dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah.
Artinya kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berfirman, Dia akan pasti menempatinya saudara. Dia pasti akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Ayub pasal 12 ayat 10 dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukan di dalam tangan virus corona. Saya mau katakan kepada kita, tidak perlu takut berlebihan. Jangan khawatir berlebihan. Dunia boleh mengalami ketakutan. Virus corona boleh mengancam. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mati, kita tidak akan mati. Tetapi perlu waspada? Iya. Perlu hati-hati? Iya. Menjaga kebersihan? Iya. Tetapi takut berlebihan, khawatir berlebihan juga tidak baik. Sama halnya kalau kita mengalami ketakutan berlebihan, sama halnya berarti kita tidak mempercayai Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, oh saudara. Berbeda ketika manusia berjanji, hari ini iya, besok berubah. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Keadaan sekitar boleh mengalami ketakutan, kota Palembang boleh mengalami ketakutan, Indonesia boleh mengalami ketakutan, bahkan dunia. Tetapi kita tidak perlu takut. Kenapa saudara? Kalau Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang dapat kita andalkan. Dia adalah Allah yang menepati janjinya. Dia adalah Allah yang dapat dipercayai saudara, ketika Dia berfirman pasti akan menggenapinya. Yohanes 10:28 berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka di dalam tanganku. Itulah firman Tuhan, termasuk virus corona. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan mengalami kematian saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, Dia adalah Allah yang dapat dipercayai. Dan beberapa minggu yang lalu saudara, kita sudah bahas dalam Roma pasal yang 8, dikatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk virus corona. Jangan takut berlebihan, karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Ada satu pujian, saudara, dalam NP 223, berdiri di atas janji penebus. Dan harusnya saudara, kita juga harus berdiri di atas janji Tuhan. Bukan apa yang dikatakan dunia, tetapi kita berdiri memegang teguh apa yang dijanjikan Tuhan. Berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ini menarik saudara.
Bahwa kita harus berdiri di atas janji penebus kita karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Nyawa kita, kehidupan kita ada di dalam tangannya. Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang dapat diandalkan, Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Ketika Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Oleh karenanya, apapun yang terjadi, topan apapun, badai apapun, virus apapun yang terjadi, kita tetap berdiri di atas janji Tuhan Yesus. Oleh karenanya saudara, kita perlu menghidupi janji Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita membaca Alkitab kita, bukannya sekedar kita melihat Alkitab kita, bukannya sekedar kita mendengar firman Tuhan, tetapi mari kita menghidupinya, mari kita menjalaninya dengan janji yang pasti bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menopang bahkan meneguhkan engkau dengan tangan kananku, memegang engkau dan membawa kemenangan. Itu firman Tuhan, saudara. Bukan firman saya, bukan kata saya. Kalau Tuhan berbicara, saudara, kalau Tuhan bernubuat, pasti terjadi. Makanya perhatikan saudara, jangan sembarangan berkata ini dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti terjadi, kalau tidak terjadi itu artinya bukan nubuatan, tapi lu buat-buat. Ya, itu lu buat-buat. Ya. Kalau kita mau pasti terjadi enggak? Ya. Kalau kita mau pasti terjadi enggak? Enggak. Udah salah ngotot. Tetapi kalau Tuhan mau pasti terjadi. Kenapa? Karena Dia adalah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang setia, yang dapat diandalkan. Kalau kita mau belum tentu jadi bahwa saudara. Tetapi kalau Tuhan mau pasti terjadi. Kalau kita melihat ending pembacaan kita hari ini, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, bahwa semua orang bersama-sama dengan engkau di kapal ini, kalau mereka tidak terjun ke dalam laut, semua pasti akan selamat kecuali kapal ini. Dan seperti yang difirmankan Tuhan, itulah yang terjadi. Oleh karena itu saya menghimbau juga saudara, kalau saya boleh mengutip, ada satu pendeta menyampaikan begini saudara, namanya pendeta Bejoli. Dikatakan begini, tidak semua apa yang dikatakan oleh rohaniawan itu adalah rohani. Dan tidak semua apa yang dikatakan oleh orang ilmuwan adalah ilmiah. Tidak semua kata ilmiah dibicarakan oleh orang ilmuwan. Dan tidak semua perkataan yang rohani dibicarakan oleh orang rohaniawan. Hati-hati. Hati-hati saudara. Oleh karenanya ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Ya. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Jangan apa yang dikatakan orang kamu percaya. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan percaya. Ujilah firman Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan yang berbicara pasti terjadi. Tetapi kalau orang itu berbicara kalau tidak terjadi, tiga kemungkinan saudara. Kalau bukan dari Tuhan, dari iblis. Kalau bukan dari Tuhan, bukan dari iblis, berarti itu dari dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak pernah iseng. Tuhan tidak pernah bercanda. Ketika Dia berfirman, pasti akan digenapi Bapak saudara. Ketika harapan mulai sirna, yang kita lakukan adalah belajar mendengar suara Tuhan. Ambil waktu. Yang kedua saudara, mari kita menghidupi janji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang setia. Dan yang terakhir saudara. Nah, ini dia. Sabar dan menguasai diri. Nah ini yang sering kali terjadi juga dalam kehidupan kita saudara. Ketika keadaan, ketika pergumulan, ketika sakit penyakit melanda kehidupan kita, seringkali kita tidak sabar dan tidak dapat menguasai diri saudara.
Kita maunya sekarang. Kalau kita berdoa, Tuhan aku maunya sembuh sekarang, kalau bisa sekarang. Tuhan kalau saya mau berdoa semua pergumulan saya selesai. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini saudara, ada dua kata yang diulang oleh Paulus. Ya. Ayat 22 dikatakan supaya kamu, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ayat 22. Dan di ayat yang ke-25 diulang lagi oleh Paulus, saudara. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Dua kata ini diulang oleh Paulus, saudara. Kenapa? Karena semua orang bersama-sama dengan dia, saudara, mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau kita melihat di ayat sebelum, saudara, semua isi kapal mereka buang, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat begitu luar biasanya ombak dan mereka merasa habis kehidupan kita. Oleh karenanya saudara, Paulus mengingatkan kepada mereka, tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita perlu kesabaran, kita perlu penguasaan diri, saudara. Kita boleh berdoa untuk meminta belas kasihan, boleh. Kita boleh berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, boleh. Tetapi bukan kehendak kita. Bukan atas dasar kemauan kita. Tuhan aja ketika berdoa di Taman Getsemani, saudara, berkata apa? Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh kesakitan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh pergumulan ini boleh lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Harusnya saudara ketika kita berdoa juga, kalau bisa Tuhan, kalau Tuhan ingin, boleh terjadi dalam kehidupanku, boleh mengalami, boleh saya tidak mengalami ini, tetapi jangan sampai kehendakku terjadi, melainkan kehendakmu. Tetapi seringkali saudara, ketika kita berdoa, memaksakan kehendak. Seringkali kita memaksakan Tuhan sesuai seperti yang kita mau. Matius pasal 6 ayat 27, saudara. Jangan memaksakan kehendak Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Semakin engkau khawatir, saudara, semakin engkau bersungut-sungut, semakin engkau takut, saudara, itu tidak akan membuat pergumulanmu selesai. Tetapi berdiam dirilah, sabarlah, nantikan Tuhan. Kita boleh berdoa dan mohon kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa memaksakan Tuhan melakukan seperti yang kita mau. Tunggu waktunya Tuhan, saudara. Lihat secara utuh apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu, saudara, ketika kami konsel, ada satu pemuda melakukan satu game, saudara. Dia ngeprint satu bagian firman Tuhan dengan berbeda dan kemudian dipotong-potong, saudara, dan kemudian dibagi. Ya. Ketika kami mulai menyusun, saudara, ketika satu potong kami melihat, saudara, kami tidak menemukan apa tujuan dari firman Tuhan ini, karena hanya sepotong. Tetapi ketika kami mulai berusaha, saudara, dengan berbagai cara kami harus menyambungkan semua kata dan gambar itu, akhirnya tersusun rapi. Dan pada akhirnya kami melihat, oh, ini tujuan Tuhan, ini yang Tuhan mau. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kita tidak dapat melihat tujuan Tuhan hanya sepotong-sepotong. Oleh karenanya sabar, kuasai diri, bekerja keras, berusaha, sampai pada akhirnya saudara tersusun rapi. Dan engkau melihat tujuan Tuhan seutuhnya dalam kehidupan kamu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tujuan Tuhan selalu yang terbaik, saudara. Oleh karenanya lihatlah secara utuh, pandanglah secara utuh. Baru kita melihat, oh ini maksudnya. Kalau enggak, saudara, kita akan malu. Ada satu, saudara,
Gini, waktu itu ada orang Nias, baru selesai SMA, biasa dari kampung, datang ke Jakarta, langsung masuk asrama. Setelah seminggu dalam asrama saudara, akhirnya dia keluar, dia mau belanja ke Alfamart. Sebelum sampai ke Alfamart, dia lihat satu ruko, di situ ada tulisan saudara, jeans 15.000, jaket 20.000, jas satu setel 35.000 saudara, bed cover 45.000. Dia melihat dompetnya kosong saudara, karena dia bawa duit hanya sebagian. Akhirnya dia pulang, dia kasih tahu ke teman-temannya, aku pinjam duit. Kenapa? Karena di sana ada baju-baju yang murah. Ada yang harga 20.000, 25.000, ada jas hanya 35.000, ada bed cover hanya 45.000. Akhirnya dia pinjam duit saudara, dia datang ke toko itu dan berkata, Kak, aku mau belanja. Ya. Jas 35.000 ya? Iya Kak. Jeans 15.000 Kak. Wow, murah sekali. Jaket 20.000, bed cover 40.000. Wow. Karena mbak-mbaknya ini selalu jawab iya Kak. Akhirnya dia tanya sama mbaknya, Kak, ini kan orang Nias, ada kaca nggak di sini? Oh ada. Akhirnya dia ngaca, saudara, dia ngaca, dia gini. Wih, kagak ini. Terus dia tanya, Kak, aku kelihatan cewek nggak? Loh kenapa? Nggak, aku tanya dulu, kelihatan cewek nggak? Melambai nggak? Enggak. Loh kenapa dari tadi kakak panggil aku kakak? Loh kenapa emang? Soalnya dari kampung aku Kak, kalau kakak itu cewek. Loh kalau cowok apa? Abang. Oh begitu tuh. Itu maksudnya. Dia udah mulai marah saudara. Kenapa? Karena dipanggil kakak. Oke selesai itu. Akhirnya bertanya gini saudara. Oke saya mau pesan jeans, saya mau pesan jaket, saya mau pesan jas. Karena ini laki-laki. Dan saya mau pesan bed cover. Mau pesan apa? Ya saya mau beli. Ini harga 20.000, 25.000, 35.000, 45.000, ini duitnya sama bayar. Loh ini bukan jualan. Loh kok bukan jualan, itu banyak itu di rak-rak. Bukan. Ini laundry. Ini bukan toko. Ini laundry bang. Ternyata saudara itu bukan toko, tetapi itu laundry. Apa itu laundry? Tempat pencucian pakaian. Kalau kamu punya baju kotor bawa ke sini di kilo, nanti akan bayar. Kalau satu jeans harganya sekian kalau ini dicuci. Oh begitu, akhirnya dia pulang dengan rasa malu. Oleh karenanya Bapak Saudara, perhatikan dengan baik. Jangan hanya sepotong-sepotong. Perhatikanlah seutuhnya. Jangan pernah membangun kesimpulan di atas opini, tetapi berdasarkan fakta, berdasarkan sesuatu yang jelas, kamu kemudian mengambil kesimpulan. Dan inilah yang terjadi saudara, kalau kita hanya melihat setengah-setengah, membuat kita malu sendiri. Oleh karenanya dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, jangan kemudian cepat-cepat mengambil keputusan dan berkata Tuhan tidak baik. Oh sabar. Perhatikan dulu, susun dulu, kerjakan dulu apa yang engkau kerjakan. Sehingga pada akhirnya engkau melihat tujuan Tuhan yang seutuhnya dalam kehidupan kamu. Jangan memaksakan kehendak. Kedua saudara, tunggu waktu Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya saudara, rancangan Tuhan dan rancangan kita berbeda. Jalan Tuhan dan jalan kita berbeda. Oleh karenanya sabar, menguasai diri. Tunggu waktunya Tuhan. Ada satu pujian
yang sering kita nyanyikan. Waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Kita menyanyikan lagu ini, oh saudara. Waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Artinya apa, saudara? Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan waktunya adalah selalu waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, mau tidak kita sabar dan menguasai diri dalam keadaan seperti begini? Ketika dunia mengalami ketakutan, Indonesia mengalami ketakutan, Palembang mengalami ketakutan, sekitar kita mengalami ketakutan, oh saudara. Pertanyaannya, gereja Tuhan, orang-orang percaya, mau tidak sabar menanti waktu Tuhan? Ketika harapan sudah mulai sirna, oh saudara, ada banyak orang mengeluh karena faktor ekonomi juga, finansial. Mau enggak kita mau mendengar suara Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Mau tidak kita menghidupi janji Tuhan dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa, pasti akan menggenapinya. Dan waktunya adalah waktu yang terbaik. Mungkin kita pengennya sekarang, saudara. Tetapi kalau Tuhan berkata belum. Karena kalau Tuhan mau supaya ada banyak orang yang bertobat, itu waktunya Tuhan. Karena waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Ketika harapan mulai sirna, saudara, mari kita mendengar suara Tuhan, mari kita menghidupi janji Tuhan, dan mari kita bersabar dan menantikan waktu yang terbaik dari Tuhan. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita merespon firman Tuhan, saudara, dengan satu pujian, Lingko Piko. Dengan sayap
bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak ada harapan sekalipun, Engkau hadir dan berbicara kepada kami. Bahkan Engkau memberikan janji-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Suatu janji yang pasti, suatu janji yang pasti akan digenapi. Tuhan tolong kami. Ketika harapan mulai sirna, ajar kami untuk boleh mendengar suara-Mu. Ajar kami untuk boleh berdiam diri. Mungkin ada banyak ketakutan, ada banyak kebisingan dunia yang membuat kami tidak mendengar suara Tuhan. Tetapi biarlah hati kami, pikiran kami fokus untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh hidup di atas janji Tuhan. Bahwa karena Engkau adalah janji, Engkau berjanji pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami memegang teguh janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami sabar dan menguasai diri dalam keadaan apapun. Karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja, berkarya di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Kita diberkati Tuhan ya melalui firman hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pendeta Artinus yang sudah memberkati sidang jemaat kita hari ini. Luar biasa. Ketika harapan sepertinya sirna saudara, ya kita harus mendengar suara Tuhan seperti yang tadi disampaikan hambanya. Kita juga harus pegang janji Tuhan dan jangan lupa kita harus sabar dan menguasai diri. Sabar, tunggu waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada warta gereja, mohon kesabarannya untuk menyimak warta gereja. Warta gereja yang pertama, bahwa ibadah minggu depan tanggal 26 yang akan melayani kita adalah Pendeta Steve, dan kita akan tetap beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Yang kedua, atas nama Gembala Sidang dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat untuk kelahiran putri kedua ya. Pasangan Bapak Yasir Dami Sinaga dan Ibu Dorta Pasaribu dengan anak yang bernama yang telah dilahirkan Gita Sondang Pasa Sinaga. Selamat Bapak Ibu dan Tuhan memberkati. Yang kedua, ucapan selamat juga untuk kelahiran putri kedua, pasangan Bapak Catur dan Ibu Uut. Diberkati dengan anak kembar saudara. Anaknya 2 perempuan kembar, lucu-lucu luar biasa. Dengan nama Eleora D. Atrika, yang kedua Eleana D. Atrika. Kiranya diberkati Tuhan, bertambah besar, bertambah hikmat, dan diberikan pemulihan kesehatan untuk mamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala Sidang dan seluruh tim pastoral mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pengumpulan dana untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui pengumpulan dana yang minggu lalu saya umumkan. Terima kasih sudah dijalankan dan pembagian sembako sudah disampaikan kepada masyarakat, sebagian juga kepada jemaat yang memerlukan. Dan hari ini saya masih mengumumkan kembali karena kita tidak tahu sampai kapan corona ini akan berakhir, tetapi saya menghimbau untuk terus kita berbuat baik, memberikan yang terbaik, saling berbagi.
Jangan jemu-jemu untuk melakukan sebuah kebaikan bagi siapapun selagi kita bisa. Jangan menunggu kita berkelimpahan, tapi marilah kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya, saya masih menghimbau bagi seluruh jemaat dan siapapun simpatisan yang akan berbagi secara empati untuk menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, masyarakat di sekitar kita yang kekurangan. Silakan untuk memberikan donasi saudara melalui transfer ke rekening gereja. Ya, di layar sudah ada nomor rekening gereja dan Bapak Ibu silakan untuk ikut ambil bagian. Juga diingatkan kembali, silakan bagaimana tata cara memberikan persembahan maupun persepuluhan bisa dikumpulkan lewat dimasukkan dalam amplop lalu dibawa ke kantor gereja. Kemudian yang kedua juga bisa ditransfer melalui nomor rekening BCA sudah ada di layar, dan juga bisa melalui kode barcode QRIS Bank BCA. Ya. Video cara transaksi akan dikirimkan melalui grup. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai gembala sidang terus menghimbau kepada jemaat agar senantiasa bertekun di dalam membangun mezbah doa di rumah masing-masing. Ya, kita tim pastoral memberikan pokok-pokok doa untuk setiap malam kita berdoa jam 21 atau jam 9 malam secara serentak. Ya, pokok-pokok doa terus dibagikan. Dan yang terakhir, sebagai gembala sidang dan jemaat yang lain mengucapkan selamat bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Pada tanggal 20 April, Bapak Andreas Kurnia Alam. Tanggal yang sama, Ibu Esther Angbilan. Tanggal 21, Bapak Heston Eka Siahaan. Tanggal 22, Bapak Samuel Catur Afrianto. Dan tanggal 23, Bapak Saka. Selamat berulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih karunia-Mu. Engkau telah memberkati kami jalannya ibadah pagi hari ini secara live streaming. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kebenaran firman yang dibagikan menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dan seluruh sidang jemaat juga para pemirsa boleh dimotivasi di saat-saat menghadapi seluruh pergumulan dan tantangan hidup. Seolah-olah harapan menjadi sirna, tapi Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk kami terus mendengarkan suara-Mu, memegang janji-Mu, dan sabar menunggu waktu Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Izinkan hamba-Mu mendoakan seluruh sidang jemaat dan para pemirsa yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara, menyertai dan memberkatinya. Apapun usaha profesi dan kegiatan mereka, hamba-Mu mendoakan kiranya Tuhan memberkati mereka tanpa terkecuali, baik yang ada di kota Palembang, yang ada di luar kota maupun yang ada di luar negeri. Berkati umat-Mu ini. Terima kasih Roh Kudus. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, kami memohonkan berkat untuk seluruh sidang jemaat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu kepadanya. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih yang kekal dari Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan. Roh Kudus kiranya menyertai-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bagi diri. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kekal selamanya bagi
saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.